Bosque Calderón Tejada, sebuah pemukiman kecil di pinggiran timur Bogota, belum pernah muncul sebagai kepala berita yang positif. Tapi sekarang di sini ada sesuatu yang istimewa. Lokasi tidak kumuh lagi, air bersih mengalir, tidak ada sampah bertebaran, dan alam bisa berkembang sepenuhnya dengan baik. Tidak istimewa? Sangat istimewa jika orang tahu bagaimana kondisi selokan itu sebelumnya. Sofia Lopez besar di sini. Dulu di sini jadi tempat sampah, ada ban mobil, sisa makanan, semuanya benda-benda yang tidak digunakan lagi, sampah, plastik, dan kadang juga jenazah. Ini bukan hanya tempat yang buruk, tapi juga tempat yang penuh kekerasan. Kriminalitas dan kotoran di tempat yang sekarang jadi alam yang indah. Belum lama berselang, bagian kota yang terletak di atas bukit ini tidak beda jauh dengan lokasi-lokasi bermasalah lain di Bogota. Pekerjaan hampir tidak ada, dan harapan hanya sedikit. Yang banyak, obat terlarang dan gerombolan penjahat. Dan itu ingin diubah Conservation International dengan sebuah proyek lingkungan. Pakar sosiologi Octavio Rodriguez adalah anggota organisasi perlindungan lingkungan ini. Ia, Sofia Lopez, dan banyak lainnya bekerja keras agar di sini segalanya jadi cantik. 53 meter kubik sampah harus diangkut, 8.500 pohon ditanam. Itu sumbangan dari Taman Botanika. Tapi segalanya tidak ada gunanya jika orang tidak memperhatikan warga yang hidup di sini. Para pria ini misalnya, banyak dari mereka bekas narapidana. Edwin Tapaskopara misalnya, mendekam 6 tahun di penjara karena menjual obat terlarang. Sekarang ia dan beberapa orang lainnya dari lingkungan lokal berusaha agar kawasan tetap cantik, membersihkan saluran air, memotong rumput, dan merawat pohon-pohon. Di hari lain, mereka belajar tentang tanaman dan lingkungan. Untuk itu mereka mendapat uang. Karena setiap orang punya tanggung jawab, Edwin harus membiayai 7 anak. Sejumlah orang memutuskan untuk mengemis di bus-bus atau kereta api. Ada yang cari jalan mudah, ambil senjata dan merampok. Program ini membantu kita dan mencegah kita melakukan kejahatan. Dulu kami begitu, tahukah Anda? Sekarang bahkan pengunjung dan wisatawan datang ke sini untuk melihat kawasan ini, menikmati gemericik air, bukan kebisingan lalu lintas, dan wanginya bunga, bukan pembunuhan. Bukan hanya burung-burung yang tertarik datang. Bogota sebenarnya kaya akan air bersih yang mengalir dari pegunungan Anden di ketinggian 3.000 meter. Tapi setibanya di ibu kota Kolombia itu, air yang tadinya jernih menghitam dan berbau. Solusi yang ditawarkan organisasi lingkungan sebenarnya ampuh mengatasi masalah tersebut. Tapi mampukah penduduk lokal melanjutkan proyek kebersihan tanpa perlu diawasi? Simak laporannya. Tahun 2011, proyek dengan bekas narapidana dimulai. Sejak 1,5 bulan lalu, di sini tidak ada lagi laporan tindak kriminal. Warga kini saling mengontrol sendiri. Mereka sekarang kembali tinggal di daerah ini dan ingin punya kontrol untuk kawasan ini. Itu penting. Meraih kembali kehidupan dan lingkungan yang sehat, itu juga penting bagi Danilo Ochoa. Ia sudah lama menyadari makna hidup lebih banyak dari sekedar narkotika dan gerombolan penjahat. Sekarang ia menciptakan karya seni. Seni jalanan. Untuk banyak orang, ia jadi panutan, sekaligus simbol bagi proyek perlindungan lingkungan. Petang hari lukisan dinding selesai. Salah satu tema favoritnya adalah air. Sudah jelas apa yang menyatukan kita, air. Saya juga suka membuat gambar katak dan kodok. Kadang saya juga melukisnya. Saya juga punya tato amfibi di lengan saya. Belum lama ini, Danilo Ochoa juga membuka galeri sendiri di tengah kawasan itu. Dia ingin membagi pengalamannya kepada orang lain. Mengetahui kreativitas yang dimiliki, mencari jalan baru, ia sudah jadi inspirasi bagi banyak warga muda.
Sí, 300 jóvenes que han estado 300 remaja pernah bekerja sama dengan kami. Mungkin sekarang mereka melakukan pekerjaan lain. Mungkin mereka tidak suka lagi musik, lukisan, atau seni. Tapi mereka mendapat sesuatu. pintor, no quiero ser artista y sigan otras cosas, pero sí aportamos algo, ¿sí? Sofia Lopez dan Octavio Rodriguez meninjau kawasan dataran tinggi. Di sana, di mana tidak ada lagi rumah tinggal, ada kawasan perlindungan alam. Ini penting bagi kota, tapi statusnya terancam karena perluasan pemukiman. Kalau sekarang orang tambah menghargai alam, Firdaus ini punya kesempatan hidup. Begitu harapan mereka. Sudah ada tandanya, beberapa tumbuhan baru mulai bermunculan. Tapi setelah 2 tahun, Conservation International akan meninggalkan proyek ini. Bagaimana kelanjutannya? Proyek diciptakan untuk mampu membiayai diri sendiri. Warga harus bisa mengurusnya, itu rencananya. Kalau tidak, ini jadi proyek yang harus dikomando dari atas dan tidak akan bisa mandiri. Edwin Tapaskopara sekarang libur. Hari seperti itu dilewatinya bersama keluarga. Satu hal penting baginya, tidak mau kembali lagi ke penjara. Untuk itu, ia bersedia melakukan banyak hal. Ia juga sudah punya rencana bisnis apa yang akan didirikan jika proyek tidak menggajinya lagi. Idenya mengorganisir pengangkutan sampah di sini. Kami menempatkan kontainer di lokasi tempat orang membuang sampahnya ke jalanan. Kami kenal lokasinya. Identificados, que es donde la gente tira la basura en las bolsas al mismo suelo. Lebih dari sekedar harapan dan sangat baik bagi lingkungan hidup dan sesuai harapan aktivis lingkungan. Mereka masih dibutuhkan di daerah lain. Kawasan kumuh seperti Bosque Calderón Tejada masih banyak di Bogota.